Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar IPA untuk kelas 4 tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar percobaan, pemantulan, dan penyerapan bunyi di halaman 134 sampai dengan 137. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini kata Edo. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, adik-adik, ingatkan adik-adik bahwa bunyi perlu penghantar ya untuk bisa kita dengar. Seperti tadi contoh ada penjual keliling yang kadang-kadang misalnya bakso gitu ya. Nah, itu ada penghantarnya adik-adik. Kenapa sih kok dia teriaknya di luar rumah tapi adik-adik bisa dengar di dalam ya? Nah, media penghantar untuk perambatan bunyi macam-macam. Ada udara, ada zat cair, ada benda padat ya. Nah, terus adik-adik tahu nggak sifat-sifat bunyi yang lain? Nah, kita lakukan percobaan dulu yuk adik-adik untuk menjawab pertanyaannya. Percobaannya di sini tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya yaitu supaya kita bisa buktikan apakah bunyi-bunyi itu bisa memantul ya terhadap bunyi benda sederhana dalam ruangan. Nah, alat-alat yang diperlukan ini bisa piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, dua tabung kertas, beberapa buku, dan arloji atau jam yang berdetak. Langkahnya pertama, susun seperti ini bukunya adik-adik ya. Kemudian ini tingginya harus sama, lalu letakkan tabung seperti ini di atas meja, di atas buku-bukunya ya. Nah, kemudian pegang arloji di telinga adik-adik, lalu dengarkan untuk memastikan si jamnya ini berdetak ya atau hidup. Kemudian sekarang taruh dia di sini, lalu ini ada tabung dan adik-adik dengarkan dari sisi sini. Ya. Nah, masih kedengeran nggak? Nah, kemudian sekarang minta tolong teman adik-adik untuk memegang piring ya di ujung tabung yang lain. Nah, sekarang bisa dengar bunyi detakan jarumnya nggak dari si jam tadi? Ya. Nah, kita jawab pertanyaan berdasarkan percobaannya. Karina akan jawabkan di sebelah kanan. Yang pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Jawabannya adalah setelah dilakukan percobaan, suara arlojinya atau jamnya lebih keras. Lalu yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Nah, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, maka suara menjadi lebih pelan. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Gelombang bunyi pada tabung pertama menghasilkan bunyi lebih keras karena bunyi dipantulkan oleh piring. Ya, nah kita sekarang mencoba dengan menggunakan bahan lain adik-adik ya. Seperti misalnya kayu, logam atau kapas. Percobaannya sama. Lalu nanti kita isi hasilnya. Ya, tulis laporannya seperti ini. Bedanya dengan yang tadi adalah kita ada hasil percobaan dan kesimpulan. Nah, untuk cara-caranya sama ya adik-adik ini. Dengan yang tadi sudah Karina bacakan, hanya kita ganti bahannya aja. Yang tadi piring kaca sama gabus ya, sekarang Karina ganti sama logam dan kapas. Ya, caranya sama. Nah, kita langsung ke hasil percobaan. Yang pertama, percobaan pertama gelombang bunyi akan dipantulkan saat menumbuk atau ketemu benda yang keras. Contohnya logam. Lalu kalau percobaan kedua,
Gelombang bunyi akan diserap saat menumbuk benda yang lunak atau seperti contohnya kapas. Nah, kesimpulannya, bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda keras dan diserap apabila mengenai benda yang empuk atau lunak. Nah, itu kesimpulannya ya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!